Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan karunia, betapa besar nikmatnya yang tak terhitung jumlah-jumlahnya, jenis-jenisnya, tak sanggup kita membalasnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk membalasnya dengan cara mentauhidkannya dan mengabdi hanya kepadanya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk tetap istiqomah di dalam iman, amal, sampai datangnya kematian kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, malam ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah sampai kepada hadis yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, hadis yang pertama yakni tentang ikhlas di dalam niat dapat kami berikan kesimpulan karena pada pertemuan yang lalu, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk memberi penjelasan lebih lanjut, maka yang dapat kita petik dari pelajaran pada hadis yang pertama bahwa niat itulah yang membedakan antara amal ibadah dengan amal yang bersifat kebiasaan. Karena berapa banyak kebiasaan yang kita lakukan itu ternyata sia-sia, tidak berlandaskan yakni syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Betapa ruginya amal-amal perbuatan kita ini diamalkan tapi tanpa landasan niat. Yang kedua, bahwa niat itu merupakan kunci dari diterimanya amal seseorang. Jika niatnya karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Dan jika niatnya bukan karena Allah, Allah tidak akan memberikan pahala di akhirat. Bisa jadi dia berniat untuk mendapatkan duniawiyah, maka Allah akan memberikan dunia. Kalau dia berharap wanita, dia diberi wanita. Dia berharap harta, dia diberi harta. Dia berharap tahta, dia diberi tahta. Dia berharap Toyota, mungkin juga akan diberi, ya, sesuai dengan ya yang diminta. Dunia yang diminta akan diberi, tapi kelak di akhirat tidak akan diberi yang bernama pahala. Dan yang ketiga, bisa jadi orang itu akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka karena salah di dalam niatnya. Yang mestinya beramal karena akhirat tapi diniatkan karena dunia. Sehingga Allah katakan pada surat Hud 11 kemarin ayat 16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali neraka. Surat 11 ayat 16. Wa habita ma sana'u fiha, apa yang dikerjakan di dunia ini sia-sia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah amal perbuatannya. Pahala-pahala amal solehnya hangus ini. Dan yang terakhir, bahwa
Niat yang baik itu harus dikerjakan dengan cara yang baik. Karena berapa banyak orang yang berniat baik tapi tidak mendapatkan apa-apa karena caranya yang tidak benar. Sehingga amal itu diterima oleh Allah apabila memenuhi persyaratan. Pertama, al-ikhlas. Yang kedua, al-mutaba'ah. Ikhlas, murni, semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Dan al-mutaba'ah, yaitu muwafaqatun li sunnati Rasulillah, yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Intinya sesuai tuntunan, ya. Niat baik tapi nggak sesuai tuntunan, maka tidak akan diterima amal perbuatan itu. Maka dua-duanya harus benar. Yani dua-duanya harus memenuhi syarat, murni dan sesuai tuntunan. Makanya Allah itu tujuan tidak akan kita peroleh tujuan itu melainkan dengan cara yang baik. Antara the goal and the process harus dua-duanya baik. Kata Nabi dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali dengan cara yang baik. Allah itu tujuan kita, ghayatuna, tujuan kita semua. Nah, tujuan yang baik harus melalui cara yang baik. Ya, baik. Itu sekilas tentang kesimpulan pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang pertama. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan hadis yang kedua. Hadis ini mengajarkan kepada kita yakni tentang pentingnya keimanan kepada takdir. Dan keimanan kepada takdir itu salah satu di antara rukun iman. Maka siapa yang tidak percaya kepada takdir, maka berarti imannya tidak sempurna. Bahkan bukan sekedar tidak sempurna, maka imannya batal. Karena apa? Rukun jika tidak dipenuhi, maka yakni semua dari sistem itu akan rusak. Karena rukun iman harus 6, tidak boleh dikurangi. Dan yang keenam, yaitu percaya, beriman kepada takdir. Hadis ini terkenal dengan hadis Jibril. Karena ini peristiwa pertemuan antara Nabi dengan malaikat Jibril, yang keduanya terjadi dialog, di mana disitulah terjadi proses yakni belajar mengajar antara Nabi dengan Jibril. Dan ini salah satu di antara metode yang boleh diikuti di dalam mencari ilmu. Baik, hadis ini cukup panjang. Dalam Sahih Muslim versi KBC itu ada di nomor yang pertama, yakni an Yahya bin Ya'mar qal, dari Yahya bin Ya'mar, ia berkata, kana awwala man takallama fil qadri bil Basrah, adalah yang pertama dari kalangan orang-orang yang menentang kepada takdir di kota Basrah. Dulu Basrah, sekarang masih ada, yaitu di negeri Irak. Sampai hari ini masih ada. Siapa tokoh kesesatan yang menentang takdir? Ma'badul Juhani, yakni Ma'bad al-Juhani. Ini tokoh yang menentang takdir. Siapa tadi, Pak? Ma'bad al-Juhani. Ini tokoh yang disebut oleh para ulama, yaitu kelompok Qadariyah, yang tidak percaya kepada takdir. Fantolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman, maka aku dan Humaid bin Abdurrahman. Aku di sini siapa tadi? Hah? Yahya bin Ya'mar. Ya. Dua ini adalah tabi'in, murid dari sahabat. Maka aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjaini au mu'tamirain, yakni
hendak melaksanakan haji atau umrah. Fakulna, dan kami berkata antara aku dan Humaid, laulakina ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya salah satu di antara kita atau kita ini bertemu dengan salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu, maka kami akan menanyakannya, amma yaqulu haula'i fil qadri, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan masalah takdir. Karena saat itu sudah menjadi suatu peristiwa yang lagi ngetren, ya. Banyak orang-orang yang tidak percaya kepada takdir. Iki ketokane baterainya enteh. Nggih. Ka enak ngrungokno. Ya. Silakan. Ya. Syukran. Baik. Fawafaqallahu lana Abdullah bin Umar dakhilan fil masjid. Justru kami bertemu dengan Abdullah bin Umar di dalam masjid. Malah ketemu sahabat yang begitu besarnya cinta kepada Nabi dan begitu hebatnya berpegang kepada sunnah beliau. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqtanattuhu ana wa sahibi fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Maka di antara kami menyerahkan pembicaraan sebagai juru bicara itu kepadaku, yakni untuk bertanya kepada Abdullah bin Umar. Fakultu, maka aku pun berkata, Aba Abdurrahman, hai Abu Abdurrahman. Ini kunyah dari siapa? Dari Abdullah bin Umar. Namanya Abdullah, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'unal Qur'an. Sesungguhnya telah merajalela di kalangan kita hari ini, yakni banyak manusia yang membaca Al-Qur'an, wa yatafaqqarunal ilma, dan para ahli ilmu, yaz'umuna, mereka semua mendakwah atau menganggap atau meyakini Allah qadara wal amra ulufun, bahwasannya takdir itu tidak ada dan segala urusan itu terjadi secara alamiah, terjadi secara kodrati, berjalan seperti adanya tanpa didahului oleh takdir dan ilmu Allah. Itu maksudnya. Padahal para ulama sudah merumuskan percaya kepada takdir itu, yakni meliputi 4 rukun, ya. Pertama, rukun yang harus diimani yaitu al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah, pencatatan. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Dan yang keempat, al-khalqu, yaitu penciptaan. Kalau kita sudah bisa memahami 4 rukun takdir ini, fa insyaallah nggak bingung. Makanya di sini muncul para pembaca Al-Quran dan para ilmuwan, mereka banyak yang mendakwahkan, yakni subhat, yang sesat, bahwa takdir itu tidak ada. Segala sesuatu berjalan secara alamiah, secara kodrati, tanpa didahului oleh ilmu Allah dan tanpa didahului oleh pencatatan dan kehendak Allah. Ini sudah muncul di zaman sahabat, ya. Faqala, maka Abdullah bin Umar berkata, idza laqita ulaika, jika
engkau bertemu dengan mereka, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka, wahum bura'a'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Kalau bahasa kita, sampai no yo aku gak melok-melok, sampai no nang wong sing kepethuk koyok ngono, sampai no aku gak melok-melok. Saya berlepas diri dari mereka, dan mereka pun tentu berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan bahkan Abdullah bin Umar bersumpah demi yang jiwaku berada di tangannya, lau anna li ahadihim, sekiranya salah seorang di antara mereka, mithlu Uhudin dahaban, memiliki emas sebesar gunung Uhud. Punya emas segede gunung Uhud. Ada nggak orang punya emas segede gunung Uhud? Hah? Ojo menek sak gede gunung Uhud, sak gede ini masjid iki ono nggak wong duwe emas sak gede iki? Nggak ada. Mungkin kalau punya orang banyak, punya negara mungkin, tapi jarang yang sebesar ini, apalagi segede gunung Uhud. Fa'anfaqahu, dan emas itu diinfakkan di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minhu, Allah tidak akan menerima infak tersebut hatta yu'mina bil qadri, hingga mereka atau dia beriman kepada takdir. Jadi infaknya tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala, sekalipun emas sebesar gunung Uhud, kalau dia tidak percaya kepada rukun iman yang 6, yaitu salah satunya rukun iman yang ke-6, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini termasuk majas, ya. Umpama kon duwe emas sak gedene gunung Semeru misalnya gitu, gak kira diterima infak emasmu iku, nek kon durung percaya nang takdir. Ini majas apa? Hiperbola, ya kan? Hiperbola, ya, digede-gedein. Ini saking pentingnya beriman kepada takdir itu. Seandainya, ya, ini karena betapa besarnya keimanan itu lebih penting, lebih utama, lebih berharga daripada emas segede gunung Uhud. Ini bentuk sikap kita. Kalau muncul kelompok-kelompok kesesatan, kita harus bersikap. Walaupun hanya sebuah statement. Katakan, aku tidak sependapat dengan mereka. Sampaikan kalau bertemu dengan mereka bahwa itu menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah. Itu bentuk sikap. Baik. Thumma qal, kemudian Abdullah bin Umar berkata, haddatsani Umar bin Al-Khattab, telah mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami Umar ibn Al-Khattab. Siapa dia? Bapak Dewi, bapakku biyen tahu cerita. Apa kata Umar? Qal, dia mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami, yakni berada di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina, tiba-tiba muncul di hadapan kami, rajulun syadidu bayadhis thiyab, seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, dengan rambut yang hitam legam, la yura alaihi atharus safari, tidak terlihat oleh kami bekas-bekas perjalanan, wala na'rifuhu minna ahadun, dan salah seorang di antara kami tidak ada yang tahu. Diarani wong ado kok gak ono bekas perjalanan, biasanya kan ada bekas kusut, debu, ya kan? Ini ndak ada, resik, rambutnya wireng, pakaiannya bersih, putih. Tapi kalau orang sini aja,
Kok saya nggak kenal? Wong aku ki lho kenal wong sak gayungan. Maksudnya sak Mekah ya. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala yakni anhu. Ini membuat Umar bin Khattab apa? Keheranan ketika itu. Akhirnya apa yang dilakukan olehnya? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga dia yakni duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Di mana orang itu meletakkan kedua lututnya menempel di lutut Nabi. Ditemplekno dengkule. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan telapak tangannya di atas pahanya. Faqal, dan orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bahwasannya engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan kau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, kau tunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, kau mengamalkan atau mengerjakan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau laksanakan haji ke Baitullah jika kau diberikan kemampuan oleh Allah tabaraka wa taala. Sudah dijawab dengan Nabi. Setelah dijawab, maka apa kata orang itu? Qal, laki-laki itu mengatakan, sodakta, kau benar. Qal, maka Umar mengatakan, fa'ajibnalah, aku heran ambek wong iki. Ya, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia malah yang membenarkan. Mestinya orang bertanya itu kan nggak tahu. Biasanya kalau nggak tahu setelah diberitahu mantu, nek gak ngono ngaplo. Oh, ngono tibae. Ini tidak. Setelah diberitahu malah dia apa? Sodakta, kau benar. Koyok bedek-bedekan. Makanya Umar bin Khattab apa? Keheranan nih. Iya apa iki? Takok tapi malah bener no. Kemudian qal, orang ini melanjutkan pertanyaannya. Fa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku Muhammad tentang iman. Maka Nabi pun menjawab, al iman, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Bahwasanya iman itu adalah kau yakni percaya kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul utusannya. Kau beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Qal, laki-laki ini pun berkata, sodakta, kau benar. Mane? Justru dia malah membenarkan. Apakah dia berhenti? Ternyata terus dia bertanya yang ketiga. Qala, dia bertanya, fa akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Qal, Nabi menjawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah bahwa engkau beribadah seakan-akan melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau sekiranya kau tidak bisa seakan-akan beribadah melihatnya, seakan-akan kau melihatnya dalam beribadah, fa innahu yarak,
maka sesungguhnya dia melihatmu. Nek gak iso koyok ndelok Allah, yakino nek Allah itu ndelok awakmu. Inilah ihsan. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kemudian dia bertanya, yang keberapa berarti ini? Yang keempat, qal akhbirni anis sa'ah. Terangkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Orang yang ditanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang bertanya orang asing, sopo iki? Ya. Kemudian dia bertanya berikutnya. Sudah berapa pertanyaan? Masuk yang kelima. Qal, dia bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Terangkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Begitu ditanya tentang tanda-tanda kiamat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Kurung mari. Entek. Ya kan? Iya. Baik, sekarang balik ke sini. Lanjutkan, Pak. Muslim nomor 1. Nabi SAW kemudian menyebut tanda-tanda kiamat. Jawab Nabi SAW, apabila hamba sahaya perempuan telah melahirkan majikannya. Ya, yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW yaitu tentang tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha. yakni jika seorang budak wanita, budak di sini adalah budak wanita, melahirkan tuannya. Budak tidak disebutkan di sini kan? Budak wanita melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua, dan apabila orang-orang dusun yang melarat telah bermegah-megah, bermewah-mewah di gedung-gedung nan indah. Iya, yang kedua Nabi menyebutkan yaitu tanda kiamat kecil, maksudnya tanda kecil, bukan tanda besar, karena ada alamatul kubra, itu jumlahnya 10, ada alamatul sughra, itu jumlahnya banyak. Ini termasuk tanda besar atau kecil? Tanda kecil. Kalau alamatul kubra itu dimulai dengan munculnya dukhon, asap atau kabut. Belum, Pak. Kalau tanda asap dukhon ini muncul, tanda berikutnya akan disusul dengan begitu cepatnya. Kalau tanda-tanda kecil alamatul sughra itu dimulai kapan? Dimulai dari diutusnya Nabi SAW. Karena Nabi bersabda, ana wassa'a kahataini. Aku dan hari kiamat seperti dua jari ini, dekat sekali. Kemudian ditambah tanda berikutnya apa? Terbelahnya bulan. Itu tanda kiamat yang kedua. Setelah itu wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus ada tanda yang sudah terjadi, ada tanda yang masih berlangsung terjadi sampai hari ini. Tidak pernah berhenti tanda itu. Dan ada tanda kecil yang belum terjadi. Salah satu di antara tanda kecil yang belum terjadi, yaitu sebagian ulama mengatakan, yakni munculnya Imam Al-Mahdi. Itu salah satunya. Wallahu a'lam. Baik. Disebutkan di sini apa? Yakni budak-budak wanita melahirkan tuannya. Ini kiasan Bapak Ibu. Ada yang memaknai dengan makna majazi, ada yang bermakna hakiki. Yang diartikan dengan makna majazi di sini, budak-budak wanita melahirkan tuannya, yaitu
Anak-anak yang durhaka kepada ibunya sudah semakin banyak. Kenapa? Anaknya menjadi tuan, ibunya menjadi budak. Lihat zaman sekarang. Anak nyuruh orang tuanya, "Ma, beliin pecel." Mamanya berangkat nggak? Berangkat. Kadang kita seorang anak nyuruh orang tuanya, "Ma, aku mau meeting dulu, Ma ya. Keluar, ini tolong jagain anak." Cucunya ini jagain. Anak kita disuruh jaga ibu kita. Ibu kita seakan-akan jadi babysitter. Kalau enggak jadi pembantu yang nyuci pakaian kita. Naudzubillah. Ini contoh bahwa apa? Di akhir zaman ini banyak anak-anak itu durhaka kepada ibunya. Makanya digambarkan oleh Nabi, "Antalidal amatu rabbataha." Kau melihat nanti budak-budak wanita melahirkan tuannya, ibunya jadi budak, anaknya jadi tuan. Ini makna majazi. Ada yang mengartikan dengan makna hakiki. Apa? Kelak di akhir zaman, kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan ketika berperang dengan orang-orang kafir. Maka dia mendapatkan harta rampasan perang. Di antara harta rampasan perang itu adalah para wanita. Dan wanita ini akan jadi apa? Jadi budaknya. Dan budak-budak ini halal dijima. Setelah dijima apa? Melahirkan anak. Berarti banyak budak-budak wanita melahirkan tuannya. Kenapa? Saya tanya. Kalau kita punya budak, kemudian kita punya dengan anak dengan budak itu, anak kita itu statusnya budak apa merdeka? Merdeka karena dia ikut kita. Karena kita merdeka, ibunya budak. Maka status anak ini apa? Merdeka. Berarti dia jadi tuan atau tidak? Ibunya tetap budak, anaknya jadi tuannya. Cuman kalau perbudakan seperti ini, begitu nanti tuannya meninggal dunia, maka budak wanita ini otomatis dia akan merdeka. Kenapa? Karena punya anak dari tuannya. Makanya banyak budak-budak itu pengen punya anak dengan tuannya. Kalau tuannya mati, otomatis dia merdeka. Budak lo ya, duduk pembantu lo yo. Cok gagal paham kon kok modokno budak ambek pembantu. Pembantu itu merdeka, dia mitra kerja dalam rumah tangga kita, ya. Jangan keliru. Ya, mentang-mentang kon mari tuku teko biro pembantu, mari ngono kon anggap iku tuku budak. Hati-hati kon. Dihisab nanti di hari akhirat. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa antarul khufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kau melihat orang-orang miskin. Para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini orang yang tidak memakai alas kaki, telanjang dada, cuman menutup auratnya dari pusar sampai dengkul atau lututnya. Apa yang dia lakukan? Ri'a asya, dia mengembalakan kambing. Para ulama menjelaskan mereka itu adalah gambaran orang Arab Badui. Orang Arab pedalaman, pegunungan. Nanti kalian akan melihat apa? Mereka di akhir zaman yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Lihat orang-orang Arab yang dulu miskin, mengembalakan kambing. Dia hanya punya tanah yang luas. Setelah revolusi industri, ditemukan alat mengeksploitasi sumber daya alam, ditemukanlah emas hitam. Apa emas hitam? Minyak. Setelah digali, ternyata tempat-tempat mereka ini berisi berbarel-barel minyak. Makanya dia menjadi kaya raya, menjadi petrodolar. Makanya jangan heran punya mobilnya apa? Bukan hanya mobilnya memang mahal, tapi dilapisi apa? Dilapisi emas. Ya,
Bahkan apa? Karena duitnya banyak, sekarang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Mulai dari pertama, ya. Duluan mana Pak? Itu Zamzam Tower dengan Burj Khalifa. Duluan mana? Duluan Zamzam Tower, tapi disaingi dengan Burj Khalifa. Ya, Burj Khalifa yang ada di mana? Dubai nanti akan disaingi, yaitu oleh MBS yang punya visi 2030 akan membangun gedung yang tinggi, lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Di mana? Di Jeddah. Sudah ada master plan-nya. Berlomba-lomba. Dan ukurannya ada. Apa ukurannya? Ukurannya memang Arab. Ukurannya adalah Jazirah Arab. Walaupun di negeri-negeri sebelumnya sudah banyak gedung-gedung yang tinggi. Kenapa? Gedung yang tinggi sudah muncul sebelumnya, tapi bukan di Jazirah Arab. Big Bang, di mana muncul Big Bang? Menara jam itu. Di London, nggak masuk hitungan. Tapi di sini yang dimaksud siapa? Yaitu orang-orang yang dulu miskin, mengembalakan kambing. Sekarang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah inilah tanda yang sudah terjadi hari ini. Kemudian Umar meneruskan kisahnya. Kemudian lelaki itu pergi. Silakan lanjut. Kata ayahku, kemudian orang itu berlalu. Tetapi tidak beberapa lama antaranya Rasulullah SAW bertanya kepadaku. Iya, falabithtu maliyan katanya. Dia pergi untuk beberapa saat. Tidak berapa lama kemudian Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab. Apa kata Nabi SAW? Tahukah engkau siapakah gerangan yang bertanya itu? Manis sa'il. Konrun, sapa wingi sing takok iku? Manis sa'il, siapa kemarin yang bertanya itu? Apa jawab Umar bin Khattab? Jawabku, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu etika seorang sahabat. Tahu atau tidak tahu, kalau Rasul bertanya, jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Makanya ojo kemin. Ini etika kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi sudah berpendapat dengan satu pendapat, kita jangan lantas apa? Ya, kemudian menyelisih atau bahkan menentang dengan pendapat yang lain. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaannya sendiri. Apa kata beliau? Sabda Rasulullah SAW, dia adalah Jibril. Huwa Jibril. Dia adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Dia datang kepadaku mengajarkan agamamu. Atahum. Dia datang. Atakum. Dia datang kepada kalian. Yu'allimu amrodinikum. Memberikan pelajaran agama kepada kalian. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah. Yang pertama, akan kesesatan kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah tidak akan diterima amalnya karena cacat rukun imannya. Dan itu diberlakukan apabila cacat di antara rukun-rukun iman yang lainnya. Bukan hanya percaya kepada takdir saja. Pokoknya 6 itu. Yang kedua, semangat seorang sahabat dalam menuntut ilmu. Lihat dia. Siapa tadi? Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman Al-Hamairi. Apa namanya? Abdurrahman bin Al-Hamairiyah. Humaydiyah. Datang kepada siapa? Datang kepada Abdullah bin Umar. Ya ini. Al-Himyari, ya, dia datang kemana? Ke Masjidil Haram untuk melaksanakan haji. Padahal dia di Madinah. Dia datang ke Mekah untuk umroh dan haji. Untuk apa? Mendapatkan hadis. Dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Walaupun dapat satu hadis, perjalanan jauh, itulah semangat para sahabat. Kita ini dimudahkan hari ini. Kita ngaji oleh sak buku. Ya kan? Won mulai.
Baik, saya lanjutkan faidah atau ada tanya jawab? Hah? Ada yang bertanya? Silakan. Iya, monggo. Ayo singkat. Mungkin agak sedikit bleset sedikit. Iya, bleset banyak juga Bapak. Memang niatnya bleset ya. Monggo. Tentang mutaba'ah tadi. Oh iya, al-mutaba'ah. Itu kan kalau mutaba'ah itu kan ini sebelum bertanya kan begini. Amalnya orang mukmin itu kan 3 ya. Hati, ucapan, Perbuatan. Saya ambil contoh ketika Nabi itu berwirid, berzikrullah, habis sholat itu, dengan memakai tangan kanan, sebelah kanan. Terus zaman sekarang, zaman now sekarang ini, kalau wiridan itu pakai itu tasbih itu, ucapannya sama ya, 33 itu ya. Terus hati ya dianggap sapodo gitu ya, iman gitu. Ucapannya sama, tapi perbuatannya nggak sama. Apakah itu sudah melenceng? Apa termasuk bid'ah atau bagaimana? Ya, ada kitab judulnya ya Zikir, kitab tentang zikir yang ditulis oleh ya Syekh Bakar bin Abu Zaid ya. Tasbih itu diperbolehkan apabila itu membantu supaya tidak lalai hitungannya, ya kan? Tapi bagi yang muda-muda kan insya Allah nggak butuh ya. Tapi sing wis tua-tua, ojo menek 100 ya. Kadang 30 telu ae bleset. Jadi kalau sekiranya itu membantu diperbolehkan. Tapi orang-orang tertentu yang memang butuh dengan alat itu.
Bahkan alatnya bukan hanya tasbih. Alat apapun boleh yang digital. Ada yang mekanik itu sing cetek, sing gawe ngerani nang perak itu. Kan biasanya nggak pring diuncalno. Saya nggak cetek, ya kan? Itu sudah mekanik. Ada yang digital. Nah itu alat bantu saja. Kalau memang itu dibutuhkan silakan. Ya, termasuk tasbih. Mungkin dulu tidak ditemukan ya alat seperti itu. Isone apa jagung disundui. Ya, apa kedele ya kan? Ya. Akhirnya diciptakan dari kayu dan sebagainya. Nah, jadi itu, lihat fungsi. Kalau itu fungsional membantu ya silakan. Tapi kalau ada sebuah keyakinan, tasbihku iki rek biyen putih saiki ireng, soalnya dosaku nemplek kabeh nang kene. Soalnya iki bekasnya aku wirid, iki hati-hati kon. Wah, syirik kalau sudah seperti itu. Jadi harus bisa membedakan mana fungsional dan mana i'tiqad. Yang kedua, tidak boleh menyerupai orang kafir. Artinya apa? Dari bentuk dan besarnya. Kita memang misalnya boleh karena fungsinya membantu supaya ingat. Tapi ojo mirip wae Saulin rek. Kon tuku nang gone biksu ya, nek gak nang wihara sing gede-gede mau gawa nang masjid pisan. Subhanallah ya kan. Nah itu tasyabbuh. Dan itu tidak dilakukan kecuali orang-orang kafir, ya kan? Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Dawud 3041, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia kaum termasuk kaum itu. Ya, jangan menyerupai gitu. Ya, jadi lihat fungsinya. Baik, jadi itu. Ada lagi pertanyaan? Baik, saya lanjutkan. Manfaat faidah ketiga ya. Yang ketiga, bagaimana adab menuntut ilmu? Seperti Jibril datang kepada Nabi. Menuntut ilmu itu kondisinya harus dekat. Makanya antara mu'allim dan muta'allim, yang mengajar, yang diajar itu harus dekat. Sampai digambarkan lutut, dengkul ketemu dengkul. Makanya nek ngaji ojo ado-ado. Kadang ngaji mojo golek kipas ya kan. Nek gak ngono jeduk jendela, cek ISIS. Mari ngono gak suwe oleh 10 menit. Ya, dekat. Zaman Nabi itu kalau menuntut ilmu mereka dekat banget dan rapat. Sehingga apa? Seandainya ada daun yang jatuh, gak akan kena tanah. Jatuh, yakni di pangkuan-pangkuan mereka. Makanya ngaji kaya ngene iki sik gurung ngikuti sunnah. Sing sunnah iku nangis rapat. Lho wis titit, tapi wis tak sampeno, ya kan? Ya apa meneh supaya iso ya apa nangisor ta. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku mau titit apa? Walah, ya wis mulia. Kurang Ustaz.